karena ini adalah suatu mandatori untuk menyampaikan terkait sambut dan amanah dari KPLH, saya akan menyampaikan sedikit terkait tentang beberapa poin. Jadi saya fokuskan ada sekitar empat yang akan kita sampaikan. Yang pertama terkait filsafat. Jadi saya tuh Bapak Ibu ya, dimanapun menyampaikan terkait sambutan selalu membawakan filsafat. Karena kalau misalkan kita biasa dai ya, biasa kita tuh membawakan kultum atau ceramah agama itu selalu membawakan hadis dan Quran, itu bagi yang muslim. Tapi kalau bagi agama yang lain itu beda sendiri. Nah karena ini sifatnya global, jadi saya nggak menyampaikan hadis tapi menyampaikan filsafat. Jadi filsafat ini berasal dari Socrates, itu filsuf dari Yunani ya, filsuf dari Yunani. Dia mengatakan apabila kita itu ingin mendengarkan nasihat, dengarkanlah dengan baik ya, karena apabila kita mendengarkannya secara main-main atau tidak serius, maka tidak akan ada kebenaran yang akan kita terima. Seperti itu. Tadi disampaikan oleh Pak Nurdian banyak hal. Apa yang bisa Bapak Ibu serap dari itu? Ya, saya khawatir nanti kita panjang lebar menyampaikan suatu informasi yang sangat berharga, cuma tidak bisa kita terima karena kita mendengarkannya sambil main-main. Oke, itu filosof terkait tentang pentingnya mendengarkan nasihat. Insya Allah yang disampaikannya adalah nasihat Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait tentang kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kita. Di tahun 2023 itu ada sekitar 51 kecelakaan property limit ya, disertai dengan adanya NIRBIS. Kemudian di 2024 itu ada 4. Klarifikasi kalau saya salah ya. Jadi ada 4 kecelakaan, di Januari ada 2 dan di Februari ada 2. Yang pertama di Januari itu terjadi pada doser MPT 08 ya. Apa akar masalahnya? Tidak menggunakan seat belt dan tidak mematuhi prosedur tentang cara dosing yang benar. Seperti itu Pak ya. Nah jadikan pelajaran ini, jangan sampai terulang lagi. Karena apa? Dalam safety itu kalau sudah terjadi kecelakaan, akar masalahnya ketahuan, tapi terulang lagi ketahuan, kita nggak jalan. Kita tuh nggak bisa ngambil pelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terjadi lagi pada DT 47 ITS. ITS betul ya? Atau DT MJ, rebah di room ABN. Kenapa rebah? Karena landasannya lembek dan infonya juga waktu itu penerangannya kurang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah itu tuh akar-akar masalah yang bisa kita ambil ke pelajaran. Yang ketiga DT 40 ITS. Apa tuh Pak? Masih ingat? PSL-nya lepas. Apa sebabnya? Karena kurang peduli dengan kelayakan peralatan. Kelayakan peralatan kuncinya 2. Yang pertama adalah commissioning sebagai pintu masuknya, yang kedua adalah P2H. Kalau commissioning dari TMU itu berhasil, ya kan? Commissioning itu berhasil, berarti yang bermasalah adalah P2H. Di saat driver dan operator itu melakukan P2H dengan baik, tapi tetap terjadi masalah, berarti P2H-nya nggak maksimal Pak. Perlu kita lakukan bimbingan ulang cara P2H yang baik. Yang saya lihat selama ini P2H yang dilakukan oleh driver dan operator hanya checklist, tak 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 selesai, tanda tangan. Nggak seperti itu. Ya Pak ya, jadi nanti tugas seorang pengawas itu memastikan bahwa P2H ini betul-betul dijalankan, bukan dilakukan secara random ataupun buru-buru seperti itu. Ya, yang ketiga terjadi lagi pada MPT. Ya Pak ya, pada apa itu? DT nomor 39 terjadi di B1. Karena ceritanya itu jalanan itu belum siap untuk dipakai muatan dan dilewati akhirnya rebah. Seperti itu. Ini bisa kita ambil pelajaran. Mungkin saya nggak akan bahas ini terlalu jauh karena saya rasa setiap kali Bapak melakukan P5M ya, setiap safety talk P5 pasti bahas itu. Karena wajib. Itu namanya incident recall. Seperti itu Pak ya. Nah, saya nggak akan bahas itu, saya lanjut untuk membahas penyakit akibat kerja dan kejadian akibat penyakit tenaga kerja. Pernah dengar Pak? Ya, itu suatu kewajiban Pak. Jadi disebutkan dalam Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan Parudi baru PUM ya baru dia. Nah itu hafal tuh ya. Jadi tentang pelaksanaan kaidah teknis pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan minerba itu wajib dilaporkan ya. 2 kali 24 jam tidak dilaporkan oleh KTT akan ada sanksi dari Kementerian SDM. Itu terbukti kemarin ada 1 orang yang meninggal di tempat kita jantung. Saya harapkan kejadian seperti itu nggak terjadi Bapak-bapak. Jadi kopi lah ya, Pak saya ini punya penyakit jantung, gimana nih? Ada obatnya nggak? Bawa nggak? Itu dibawa Pak. Di saat Bapak nggak bawa, Bapak mau komplain, perusahaan itu nggak akan berhasil. Saya kasih kunci-kuncinya ya, kisi-kisinya ya. Saya udah nangani masalah kesehatan tuh dari tahun 98 Pak. Saya pertama bertugas di Rumah Sakit Umum AWS.
Saya udah tahu cara kerja, cara perusahaan atau cara karyawan nipu perusahaan. Saya udah tahu trik-trik mereka. Jadi pelajari itu, kalau bingung tanya sama saya, Pak. Gitu ya. Nah, penyakit akibat kerja sampai saat ini tuh nggak pernah dilaporkan. Karena apa, Pak? Penyakit akibat kerja itu bisa disembunyikan. Contoh nih, ada satu orang yang budek. Ada nggak yang budek di tempat kita, Pak? Dipanggil nggak dengar. Dulu waktu MCU awal pre-employment ya, sebelum dia jadi karyawan, dia normal telinganya, Pak, operator doser ya atau operator girder. Dia itu telinganya bagus. Tiba-tiba setahun berikutnya dia MCU, terjadilah loss middle atau loss low hearing level. Artinya gangguan penerangan ringan. 1 tahun berikutnya karena dipaksakan dia bawa doser, sabu-sabu, nggak pakai airplug, nggak pakai airmap, terjadi penurunan yang bertambah, jadi high loss hearing. Itu PAK, Pak. Tiba-tiba datang dari kementerian ngecek MCO kita terdapat 1. Wah, masalah berat tuh, Pak. Makanya tim medik itu harus betul stay ya. Kalau MPT nanti